Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Is Channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin mengajak teman semua untuk berbincang tentang obat bahan alam untuk keluhan lambung dan asam lambung. Semoga berkenan ya. Ayo kita simak. Baiklah teman semua, sesuai dengan judulnya, hari ini saya ingin mengajak Anda semua ngobrol tentang obat bahan alam yang insya Allah ampuh ya untuk keluhan lambung dan asam lambung. Keluhan lambung dan asam lambung itu ada bermacam-macam. Ayo kita lihat ya sebentar. Nah, keluhan pada lambung dan saluran pencernaan itu bisa berupa sakit mah atau sakit lambung atau gastritis. Mah itu lambung ya, mah bahasa Belanda. Atau gastritis artinya radang lambung atau radang mah. Kemudian tukak lambung, tukak itu mungkin dalam bahasa sehari-hari semacam luka ataupun borok, dan reflux asam lambung ataupun GERD itu asam lambung yang naik ke kerongkongan kita dan menimbulkan rasa tidak nyaman di daerah dada. Ayo kita lihat lagi lebih dalam. Mah atau gastritis atau radang lambung karena kerusakan dinding lambung. Kenapa ya dinding lambung kita bisa rusak? Dan ini bisa juga terjadi secara akut, bisa pula kronis. Kronis artinya berlangsung cukup lama. Ada yang tahunan loh sakit mah. Kemudian ini disebabkan karena produksi asam lambung yang mungkin karena satu dan lain hal kok berlebihan. Atau bisa juga karena infeksi suatu bakteri. Jadi ada beberapa sebab. Kemudian tukak lambung ini terutama disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Atau bisa juga merupakan efek samping dari pemakaian obat pereda nyeri jangka panjang. Ya, seringnya kita makan obat penghilang rasa sakit dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lama-kelamaan ini bisa menyebabkan tukak lambung manakala memang lambungnya tidak dijaga. Nah, keluhannya bisa berupa apa? Bisa berupa sakit perut, bisa dispepsia dan kerap sendawa. Dispepsia itu seperti mual, muntah dan lain-lain. Kemudian ini satu nih, penyakit orang zaman sekarang, GERD, gastroesophagus reflux disease, naiknya asam lambung ke kerongkongan. Ada sebabnya lah ya. Sebabnya karena katup lower esophageal sphincter tidak berfungsi. Mengapa bisa tidak berfungsi? Karena rusak atau melemah karena mungkin mengalami iritasi. Apa sih tanda-tandanya sakit GERD? Ada sensasi terbakar di daerah dada, sulit menelan, ada ganjelan seperti di dada. Makanan atau cairan asam naik ke kerongkongan. Baik teman-teman, ada teman yang bertanya pada saya, apa sih Bu perbedaan antara gastritis atau radang lambung dengan GERD? Serupa tapi tak sama. Coba kita lihat di tabel ini. Sebelah kiri itu yang dialami untuk para penderita gastritis atau radang lambung, dan sebelah kanan yang menderita asam lambung naik ke kerongkongan. Sama-sama begah, kembung dan sendawa, sama-sama mual dan muntah. Nah, yang nomor 3 nih, untuk yang radang lambung atau gastritis, ya, feses atau tinja bisa berwarna gelap karena ada kemungkinan perdarahan di dalam lambung. Nah, namun untuk yang menderita GERD ada nyeri di sekitar dada. Yang gastritis atau mah dapat mengalami anemia karena ada perdarahan di dalam, dan untuk yang GERD akan mengalami kesulitan bernapas ya karena ada rasa tidak nyaman di bagian dada. Apa yang dirasa oleh penderita gastritis atau mah? Nyeri di perut, ulu hati, dan bisa mengganggu tidur ya, mungkin karena sakit. Nah, sementara penderita GERD kerongkongan yang sakit, terasa perih, panas, dan rasa asam di mulut karena adanya asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Normalnya asam lambung itu kan memang ada di perut kita untuk mencerna makanan ya, tapi tadi seperti yang sudah sampaikan di atas, karena satu dan lain hal asam lambungnya jalan-jalan sampai ke kerongkongan kita. Teman-teman yang baik, namanya penyakit asam lambung, baik itu berupa GERD ataukah itu berupa gastritis atau yang lain-lainnya, obatnya tuh sudah sangat kita kenal. Ada mungkin dokter memberi teman-teman obat pengatur
asam lambung, juga menghilang nyeri, juga kalau memang ada yang sedikit cemas, ada juga diberi anti cemas. Karena apa? Semakin cemas seseorang, makin tinggi juga tuh produksi asam lambungnya. Karena ada hubungannya tuh dengan kepala ya, antara lambung kita dengan kepala tuh ada kontaknya ya, ada bahasa komunikasi antar sel tubuh kita. Semakin kita cemas, semakin banyak nanti asam lambungnya yang keluar. Tentu itu tidak kita harapkan. Di sisi lain, saya juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua, ada loh obat bahan alam yang ampuh untuk mengatasi keluhan sakit mah dan juga keluhan asam lambung atau tukak lambung. Obat bahan alam yang saya sampaikan pada hari ini adalah 2 tanaman, yaitu tanaman yang namanya Palliasa atau Kleinhofia hospita dan temulawak atau Curcuma santorizi. Kalau Curcuma santorizi teman-teman sudah pada tahu ya, karena temulawak itu populer sekali di Indonesia. Banyak sekali ya jamu kita mengandung temulawak. Namun Palliasa mungkin tidak terlalu akrab ya teman-teman semua. Bagi teman-teman, namun ini tanaman yang sangat populer, sangat terkenal di daerah Sulawesi. Baiklah, mengapa sih saya pilih temulawak dan Palliasa pada hari ini? Karena kedua tanaman ini sudah kaya dengan riwayat empiris. Ya, riwayat empiris itu artinya dari nenek moyang kita dulu semua sudah tahu tuh tentang temulawak. Nenek moyang dan masyarakat di Sulawesi Selatan sudah mengenal Palliasa sejak dulu. Dan cukup banyak hasil penelitian baik lokal maupun internasional antara tahun 2002, 2008, 2011, 2016 yang meneliti tentang kedua tanaman ini. Ya, jadi wajar dong kalau kita menaruh kepercayaan pada 2 tanaman yang kita sebutkan tadi. Apa sih yang dikandung oleh temulawak dan Palliasa? Di sini saya sampaikan ada yang berisi senyawa-senyawa bioaktif. Kalau senyawa bioaktif di dalam tanaman itu dia bentuknya kelompok ya, berkelompok ya teman-teman ya. Di Palliasa itu ada kelompok saponin, cardenolin, bufadienol, dan seterusnya. Mempunyai aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, anti alergi, antioksidan. Antioksidan ini menetralkan kerusakan sel tubuh karena radikal bebas. Timbulnya gastritis, timbulnya tukak lambung itu juga akibat dari kerusakan sel yang perlu diperbaiki. Kemudian bagaimana halnya dengan temulawak? Mengandung fenol, flavonoid, kurkumin, ini semuanya adalah kelompok senyawa bioaktif yang mempunyai aktivitas menangkap radikal bebas, menstabilkan membran sel, mengurangi sekresi asam lambung. Cocok ya sama penyakit yang tadi kita sebutkan di atas, mencegah kerusakan mukosa lambung. Cocok banget dengan penyakit yang kita bahas hari ini. Antiinflamasi atau anti radang, anti mikroba, karena tadi ada tukak yang juga disebabkan oleh mikroba dan juga mempunyai khasiat anti kanker. Nah, karena kayanya khasiat, kayanya senyawa-senyawa bioaktif kedua tanaman ini dan juga banyaknya peneliti yang membahas tentang tanaman ini, makanya lah Palliasa dan temulawak yang saya pilih, saya angkat untuk bincang-bincang kita hari ini. Baiklah, teman-teman yang baik, manakala kita mengalami sakit radang lambung, gastritis, sakit GERD atau apapun yang berkenaan dengan lambung dan asam lambung serta hal-hal lain yang berkenaan dengan lambung, saya menyarankan teman-teman gak usahlah bikin ekstrak sendiri. Mengapa saya menyarankan teman-teman selalu menggunakan produk yang sudah siap pakai agar satu, ini segi kepraktisannya tidak terlalu mudah ya kita membuat ekstrak dari bahan mentah ya untuk mendapatkan senyawa-senyawa bioaktif itu kalau kita bikin sendiri di rumah. Karena mungkin bagi orang yang awam itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu mudah untuk dicapai. Yang kedua, produk-produk yang sudah dibuat oleh pabrikan tertentu yang terdaftar di Badan POM tentu mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Karena pasti sudah terdaftar atau sudah mengalami evaluasi. Evaluasi tentang khasiat, tentang manfaat, tentang mutu, dan terutama tentang keamanannya. Nah, produk-produk yang beredar di masyarakat wajib memenuhi syarat aman, syarat berkhasiat, dan juga syarat mutu. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita semua manakala kita ingin memilih suatu produk obat untuk mengatasi keluhan-keluhan kesehatan atau penyakit tertentu. Sahabat-sahabat IS channel yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, tadi uraian saya
penyampaian informasi dari saya berkenaan dengan sakit lambung dan juga tanaman obat yang dapat mengatasi kelumpuhan lambung dan asam lambung kita. Mudah-mudahan uraian ringkas dari saya itu bermanfaat, berkenan di hati Anda, dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai kita berjumpa lagi ya pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.